Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, perkenalkan nama saya Riri Muhariroh, mahasiswa PPG Prajabatan LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan modul ajar Bahasa Indonesia mengenai materi puisi rakyat kelas 7. Sebelumnya, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Langsung saja, kita ke modul ajar Bahasa Indonesia materi puisi rakyat kelas 7 SMPN 4 Kota Cirebon. Modul ini disusun oleh kelompok PPL SMPN 4 Kota Cirebon dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran selama 2 pertemuan. Modul ajar ini termasuk ke dalam golongan fase D dan elemen mata pelajaran yang dikembangkan yaitu membaca dan menulis. Kompetensi awal yang pertama, menjelaskan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Lalu, yang kedua, menjelaskan pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan baik. Yang ketiga, mengingat kembali informasi dari teks lisan yang disimaknya dengan menjawab pertanyaan tentang tembang kinanti yang diperdengarkan kepadanya. Lalu yang keempat, mampu mengkonstruksikan ide melalui latihan menulis puisi rakyat. Yang kelima, mampu mengkombinasikan ide melalui latihan mengkreasikan puisi rakyat dengan musik untuk memikat pemirsa. Sarana dan prasarana yang terdapat pada modul ajar ini, yang pertama ada laptop dan proyektor. Gunanya untuk menampilkan video puisi Anoman dan tembang Macapat Kinanti. Lalu yang kedua ada gawai, fungsinya untuk mengedit dan membuat musikalisasi puisi. Lalu ada papan tulis, fungsinya untuk menyampaikan materi melalui tulisan. Lalu ada buku paket. Yang pertama ada buku paket latihan siswa dan buku cetak kelas 7 Kemendikbud tahun 2021. Lalu ada juga buku pegangan guru kelas 7 Kemendikbud tahun 2021. Dan ada video mengenai tayangan terkait materi puisi rakyat. Dan ada juga lembar kerja guru memberikan LKPD mengenai tugas puisi rakyat. Dan model pembelajaran yang digunakan pada modul ajar ini menggunakan Project Based Learning atau PBL yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran pada modul ajar ini yang pertama, peserta didik menjelaskan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Lalu yang kedua, peserta didik menjelaskan pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan baik. Lalu yang ketiga, peserta didik mengingat kembali informasi dari teks lisan yang disimaknya dengan menjawab pertanyaan tentang tembang kinanti yang diperdengarkan kepadanya. Lalu, tujuan yang keempat ada peserta didik mampu mengkonstruksikan ide melalui latihan menulis puisi rakyat. Dan yang kelima, peserta didik mampu mengkombinasikan ide melalui latihan mengkreasikan puisi rakyat dengan musik untuk memikat pemirsa. Lalu kita lanjut ke kegiatan pembelajaran untuk pertemuan pertama. Diawali dengan pendahuluan selama 10 menit yaitu doa, absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan persepsi. Lalu ya selanjutnya memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan kegiatan inti yang berlangsung selama 100 menit, yang pertama guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Lalu, guru dapat meminta peserta didik membaca bait dalam puisi rakyat dalam buku siswa tersebut secara bergantian. Dan yang ketiga, setelah itu, peserta didik dapat diminta untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mengisi tabel perbandingan puisi. Lalu yang keempat, setelah mengisi tabel, guru dapat meminta perwakilan kelompok membacakan tabelnya dan kelompok lain mencocokkan jawabannya. Dan yang kelima, apabila peserta didik telah menyepakati isian dalam tabel tersebut, peserta didik dapat mencocokkan jawaban dengan penjelasan tentang puisi rakyat pada bagian kupas teori. Yang keenam,
Kemudian peserta didik dapat diminta untuk melengkapi pertanyaan tentang tujuan puisi. Lalu guru dapat mengajak peserta didik untuk mengamati melalui tayangan video puisi tradisional Jawa tentang Anoman. Ini dipilih sebagai variasi puisi rakyat dan membandingkannya dengan puisi lain yang dibahas pada bagian sebelumnya. Berikut pertanyaan untuk membandingkan puisi. Yang pertama, apa persamaan puisi ini dengan pantun, gurindam, dan syair? Lalu yang kedua, apa perbedaannya dengan ketiga puisi rakyat tersebut? Tahap selanjutnya yaitu yang kedelapan, guru dapat mengajak peserta didik mengenali ciri unik pada jenis puisi Macapat ini, yaitu bahwa ia bisa dilagukan. Oleh karena itu, puisi dikenal dengan tembang atau lagu. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik memirsa video pelantunan tembang Macapat Kinanti. Yang terakhir yaitu ada tahap penutup yang memiliki alokasi waktu 10 menit. Yaitu yang pertama, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari tersebut. Lalu yang kedua, refleksi pencapaian siswa atau formative assessment dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses belajar dan perbaikan. Yang ketiga, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Lalu yang keempat, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa. Pada kegiatan pembelajaran pertama, justifikasi kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yaitu terdapat pada tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga pada kegiatan inti yaitu setelah itu peserta didik dapat diminta untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mengisi tabel perbandingan puisi. Tahap tersebut, guru memberikan keleluasaan terhadap peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya melalui kegiatan kelompok kecil. Lalu, terdapat juga pada tahap guru dapat mengajak peserta didik untuk mengamati melalui tayangan video. Videonya berupa puisi tradisional Jawa tentang Anoman. Ini dipilih sebagai variasi puisi rakyat dan membandingkannya dengan puisi lain yang dibahas pada bagian sebelumnya. Pada tahap ini, peserta didik sudah berada pada tahap berusaha menganalisis mengenai perbandingan antara puisi yang ditayangkan dengan puisi yang lain. Sedangkan pada pertemuan kedua, terdapat beberapa justifikasi kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yaitu, yang pertama, ada guru melatih keberanian dan kepercayaan diri peserta didik untuk mengekspresikan ide melalui kegiatan menulis rakyat. Dan ada juga pada tahap guru dan peserta didik bersama-sama menyaksikan beberapa gambar atau foto melalui tayangan salin dia mengenai foto atau gambar untuk menggali inspirasi tentang tema yang ditulis. Tahap tersebut sudah berpihak pada peserta didik karena dapat menggali sisi kreativitas seorang peserta didik. Lalu, ada juga pada tahap guru dapat menceritakan tema puisi yang akan ditulis dan peserta didik dapat diberi motivasi untuk menceritakan rencana tema mereka. Guru perlu menyampaikan apresiasi terhadap rencana tema yang telah disusun oleh peserta didik dan menyemangati mereka untuk mengembangkannya. Lalu ada juga pada tahap guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menuangkan idenya melalui kegiatan menulis puisi rakyat dengan mencari inspirasi sendiri dan dibebaskan untuk memilih tempat belajar. Dan terakhir, tahap yang berpihak pada peserta didik yaitu kemudian guru dapat meyakinkan peserta didik bahwa mereka pun dapat mengkonversi puisi yang sudah dibuat menjadi lagu. Hal tersebut sudah sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan pada modul ini, yaitu Project Based Learning atau PBL yang berintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini saya tampilkan secara keseluruhan modul ajar Bahasa Indonesia materi puisi rakyat kelas 7. Selamat menyaksikan.
Cukup sekian untuk pemaparan modul ajar Bahasa Indonesia materi Puisi Rakyat kelas 7. Bila ada kata atau mungkin modul yang masih salah, mohon maklum adanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.